Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'alahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada video saya yang ke-28, yaitu tentang ciri yang ke-15 mukmin. Ini terakhir dari daftar yang disebutkan, yaitu tidak ragu, jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Baik, tidak usah kita berpanjang lagi, langsung kita mulai saja. Tidak ragu, jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Ciri ke-15 mukmin. Ini tetap saya sampaikan, ya. Sekarang ini ciri yang ke-15, yang terakhir. Tapi tetap saya ingatkan, ciri yang kedua, 3, dan 4 mohon diperhatikan terus, ya, supaya kita jangan hanya mengerjakan sholat tapi mendirikan sholat dan memelihara sholat sehingga sampai pada tingkat khusyuk. Jangan daim terus, ya, karena nanti yang diperiksa pertama kali di akhirat itu adalah sholat kita. Jangan sholat asal jadi, tapi sholat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut mulai, ya. Tidak ragu, jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Allah sebutkan ini di dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya para mukmin itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu dan mereka telah berjihad dengan harta dan diri atau jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nafsun itu jamaknya itu ada anfusin, itu diri atau jiwa. Nah, tentang jiwa ini bisa dilihat di video saya yang ke-9, ya. Unsur manusia itu ada 3 bukan 2. Itu. Di dalam ayat ini Allah memberitahukan 3 ciri para mukmin. Yang pertama, telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, tidak ragu. Yang ketiga, berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Saya urai secara ringkas masing-masingnya. Yang pertama, telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Para mukmin pasti ini, ya. Allah tegaskan bahwa para mukmin itu telah beriman kepada Allah dan Rasul. Maksudnya adalah bahwa para mukmin itu amat sangat cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini ciri iman, ciri mukmin yang pertama. Jadi bisa dilihat di videonya uraiannya, ya. Yang kedua, percaya dan merasa aman
dengan kepercayaannya itu. Dia percaya pada Allah dan merasa aman. Jadi kalau percaya tapi masih gelisah-gelisah juga, belum beriman. Ternyata menjadi mukmin itu tidak gampang. Nggak sekedar percaya, tapi percaya yang menunjukkan rasa aman. Saya pernah dengar ada orang kasih contoh, naik kendaraan umum, katakanlah naik bis, dia percaya bahwa supir itu bisa membawa kendaraannya dengan aman. Supir itu punya surat-surat lengkap, sehingga dia naik bis itu dan merasa aman. Gitu. Kira-kira amannya begitu. Orang yang percaya pada Allah dan merasa aman, dia tidak ada yang dia khawatirkan lagi, karena dia sudah bersandar kepada Allah. Dan taat. Karena ada orang yang percaya pada Allah tapi tidak taat. Contoh salah satu makhluknya adalah iblis. Ya. Percaya Allah itu Maha Kuasa tapi tidak taat. Ini. Kemudian yang kedua, tidak ragu. Para mukmin sama sekali tidak ragu terhadap janji atau pernyataan Allah dan Rasulnya. Meskipun apa yang dijanjikan Allah belum terwujud, atau pernyataan Allah atau Rasulnya tampaknya tidak sesuai kenyataan. Misalnya tentang janji itu, surat An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kalian, dan juga orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Ada orang yang karena menaati ini terus nikah, tapi masih miskin juga. Tapi dia tetap percaya bahwa janji Allah itu akan terwujud nanti. Tentang ini ada satu cerita di zaman Rasulullah. Ada seorang pemuda, katakanlah dia miskin, dia mengadu kepada Rasulullah keadaan ekonominya, lalu Rasulullah menganjurkan dia nikah. Dia nikah, masih begitu keadaannya. Mengadu kepada Rasulullah, suruh nikah lagi. Dua tuh istrinya. Tambah parah. Mengadu kepada Allah, disuruh nikah lagi. Nikah yang ketiga, baru terbuka rezekinya dan menjadi orang yang berkecukupan. Menjadi orang kaya. Gitu. Jadi janji Allah itu nggak segera terwujud, ya. Tapi pada saat yang diperlukan baru terwujud. Misalnya itu ya. Kemudian atau pernyataan Allah dalam surah Al-Baqarah. Ini pernyataan yang tampaknya tidak sesuai kenyataan, ya. Tampaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti dirinya orang yang dimasukkan setan karena gila. Kita tidak melihat orang-orang yang makan riba itu kelihatannya seperti orang yang gila. Gitu. Ini kan pernyataan Allah tampaknya nggak sesuai dengan kenyataan.
Bila itu yang terjadi, para mukmin menyadari bahwa dia yang salah tafsir atau salah persepsi terhadap janji atau pernyataan Allah. Tentang yang riba tadi, pengertian kita tentang bila masukkan setan itu, persepsi kita yang salah. Allah maksud bukan begitu gitu. Nah, karena kita tidak pernah makan riba, kan kita tidak pernah merasakan bagaimana kondisi psikologis kita ya. Atau yang pernah makan riba terus dia berhenti riba, berubah kondisi fisiknya, isi dia merasa sangat nyaman gitu ya. Jadi persepsi kita yang salah. Para mukmin gitu, ini persepsi saya yang salah, Allah nggak salah. Jadi dia nggak ragu ya. Jadi bukan Allah atau Rasul yang salah. Banyak lagi pernyataan-pernyataan atau janji-janji Allah yang gak terwujud gitu. Misalnya kalau kita infak 1, Allah balas 700 kali. Nah, tapi Allah nggak kasih 700 kali dalam bentuk uang, misalnya karena kita kasihnya 10.000, kok nggak jadi 7 juta gitu kan. Jadi persepsi kita yang salah. Karena boleh jadi dengan infak itu Allah menghindari kita dari penyakit, dari musibah, gitu apa, memudahkan berbagai urusan kita, gitu ya. Itu semua adalah bagian-bagian dari janji Allah. Jadi sekali lagi, mukmin itu tidak pernah ragu terhadap janji dan pernyataan Allah. Betapa anehnya pun, betapa tidak terwujudnya pun, dia tetap percaya janji Allah pasti benar. Yang salah saya salah tafsir, saya salah persepsi. Allah itu subhan, tidak pernah salah. Nah, yang ketiga, berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Penjelasan tentang jihad ini akan saya sampaikan khusus dalam kesempatan insya Allah. Intinya, jihad ini ya, jihad adalah kerja keras dengan mengerahkan atau memanfaatkan kemampuan, kesempatan, pengetahuan, dan sarana atau fasilitas 100%. Itu jihad. Salah satu contohnya hadis tentang tanam kurma, istilah saya itu hadis tanam kurma. Rasulullah SAW mengatakan, kalau di tanganmu ada bibit kurma dan kamu tahu besok kiamat, tanam. Kalau bicara hasil kan nggak ada gunanya tuh. Tapi ketika itu kita mampu menanam, kita masih sempat menanam, kita tahu cara menanam, dan kita punya sarana atau fasilitas untuk menanam. Tanam. Jadi jihad itu kerja keras dengan memanfaatkan empat hal tadi, tidak memperhitungkan hasilnya nanti bagaimana, enggak. Karena jihad itu kerja. Ini bukan pakai target, bukan. Ada pengalaman nih. Saya dengan kawan saya ketika masih kuliah dulu. Malam-malam itu di dekat kampus, di tempat kos salah seorang kawan. Malam itu saya kosnya di Lenteng Agung. Bukan saya yang kos. Tempat kos itu di Lenteng Agung. Dia harus pulang ke Pondok Gede karena pagi-pagi dia harus ke Polda, itu Polda Komdak namanya, untuk perpanjang STNK. Itu sudah jam 10 malam. Pinjam motor teman-teman di tempat kos itu nggak ada yang beli. Akhirnya dia pasrah. Ya sudahlah, kalau gitu kena denda saja. Saya bilang, namanya musim nggak boleh gitu. Kita masih bisa cari kemana? Ayo ikut saya. Jalan. Saya juga nggak tahu kemana itu. Pokoknya jalan dan mohon kepada Allah untuk diberikan jalan biar kawan saya ini bisa ke sana gitu. Kira-kira 200 meter berjalan, ada yang ngobrol. Bang, mau kemana? Mau nyari pinjaman motor. Ini kawan saya mau ke Pondok Gede malam ini ngambil STNK. Udah pakai motor saya aja bang. Nah, langsung lah bang. Pakai motor dia, begitu saya bilang, ngisiin ya. Yang penting kita itu
Kalau masih mampu, sempat, tahu sarannya ada, berarti jalan. Jangan pikirkan hasil, karena hasil itu rahasia Allah. Jihad, intinya gitu ya. Oke, terus. Nah, jihad didahulukan dengan harta. Jihad didahulukan dengan harta, karena tidak sedikit orang yang memiliki harta yang lebih dari keperluan, berat untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Berat ya. Tetapi ini yang mengherankan. Dia tidak berat untuk mengeluarkan hartanya bukan di jalan Allah. Misalnya, dia tidak berat untuk mentraktir teman-temannya makan-makan. Tetapi berat untuk mengeluarkan hartanya untuk menolong tetangganya atau saudaranya yang sedang membutuhkan bantuan dana. Ada orang yang seperti ini. Ada juga yang tidak berat mengeluarkan hartanya untuk bersenang-senang, tapi berat mengeluarkan hartanya untuk membantu bangunan masjid. Ini surah N itu tulisannya. Bangunan masjid. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena kecintaan terhadap harta sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Makanya ada istilah uang tidak ada saudara. Ya. Para mukmin sama sekali tidak berat untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Tetapi dia berhitung berkali-kali untuk mengeluarkan hartanya bukan di jalan Allah. Bahkan bukan cuma berhitung, kalau sudah pasti bukan di jalan Allah, tak mau keluar deh. Kenapa? Karena para mukmin sangat menyadari bahwa harta yang dia miliki adalah titipan Allah. Sekaligus jalan yang diberikan Allah kepada dia untuk mendapatkan cinta, ridha, dan rahmat Allah. Ini para mukmin menyadari itu. Ini harta titipan Allah, tapi adalah jalan untuk mendapat cinta, ridha, rahmat Allah. Amat sangat rugi dia rasakan bila penggunaan hartanya tidak mendapatkan tiga hal itu, yaitu cinta, ridha, dan rahmat Allah. Karena mukmin itu kan sangat cinta kepada Allah, dan dia berusaha supaya Allah ridho. Ridho itu senang gitu. Dan dia mengharapkan rahmat Allah. Rahmat itu adalah pemberian karena sayang, dan dia menyadari bahwa tidak akan masuk surga kecuali karena rahmat Allah. Kalaupun dia menggunakan hartanya untuk kesenangan, tetap diperhitungkan Allah ridho atau tidak. Karena kita boleh menggunakan harta untuk kesenangan kita, boleh. Tapi tidak keluar dari syariat dan tidak berlebih-lebihan. Misalnya, ya, untuk piknik atau makan-makan, dia tetap berpatokan pada firman Allah di dalam surat Al-Mulk, surat ke-67, 15. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakum arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Dialah yang telah menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahi segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu dibangkitkan. Jadi di ayat ini Allah nyuruh kita untuk jalan-jalan dan makan-makan, tapi dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, mempelajari kebesaran Allah.
Jadi bukan terlena dengan enaknya saja, tidak. Bila diperlukan, bukan hanya harta yang dia sumbangkan untuk jihad di jalan Allah, bahkan jiwanya pun dia relakan untuk disumbangkan demi memperoleh cinta, ridho dan Allah. Ya. Jadi hartanya sudah keluar, masih diperlukan jiwanya, oke, ya. Tenaganya oke, pikirannya oke, gitu ya. Sikap seperti ini diabadikan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Oh, ini salah. Wa minan nasi nafsu mayasi nafsu ketika maratillah wallahu bil bad. Maaf, ini salah setting ya. Dan di dalam manusia ada yang mengorbankan jiwanya untuk mencari atau mendapatkan Allah, dan Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Para mukmin bersikap demikian karena menyadari bahwa kehidupan dunia hanyalah main-main dan senda gurau. Dan kehidupan akhiratlah yang sebenarnya kehidupan. Ini disebutkan Allah di dalam surat Al-Ankabut 29 ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirati la hayalan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanyalah main-main dan senda gurau, dan kehidupan akhirat dan sebenarnya kehidupan. Jadi para mukmin itu nggak ngejar-ngejar dunia ini, karena pasti ditinggalkan. Main-main aja, nggak ada yang serius, nggak usah risau-risaukan gitu ya. Yang ikut ya sudah. Kemudian juga menyadari kesenangan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Begitu. Jadi kesenangan dunia itu pasti membawa susah. Misalnya kita makan apa yang enak, makan terus lama-lama jadi penyakit, gitu kan? Atau kita senang piknik, pulang-pulang capek. Ada orang yang senang naik pesawat terbang, sekali dua kali enak, lama-lama bosen. Jadi kesenangannya memperdaya menurut. Sedangkan kesenangan di akhirat itu nggak begitu. Kesenangan yang sebenarnya nggak ada bosan-bosannya. Dan yang ketiga yang disadari para mukmin itu adalah kematian adalah suatu kepastian yang tidak mungkin dihindari. Kematian itu sebetulnya adalah pintu bagi jiwa dari alam tanah ke alam barzakh. Yang mati itu kan sebetulnya jasadnya. Makanya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa mengalami maut. Itu adalah pintu. Jiwa itu tidak mati. Makanya kalau kita ke kuburan kan sudah baca ucapan salam gitu ya. Itu saya bahas di episode ke-9. Nah, para mukmin memilih mati yang bernilai tinggi. Itu dalam satu hadis diceritakan bahwa orang yang mati syahid itu di akhirat nanti dia ingin kembali ke dunia, dia mati syahid lagi, hidup lagi, mati syahid lagi sampai 10 kali. Kenapa? Karena imbalan yang diterima oleh orang yang mati syahid itu luar biasa. Jadi mati itu bukan sesuatu yang mengerikan bagi para mukmin. Ini biasa saja gitu ya, cuma pintu gitu. Jadi mereka memilih mati yang bernilai tinggi, dan itu mereka mau jihad dengan kata dan jiwanya di jalan. Setelah itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dengan demikian maka ke-15 ciri mukmin sudah saya sampaikan semua.
Tinggal bagi kita adalah mengevaluasi diri kita, sudah adakah ke-15 ciri itu pada diri kita. Kalau belum, maka menurut Allah kita belum beriman, mukmin, baru muslim. Walaupun kita ngotot, tapi kan Allah yang menilai gitu ya. Oleh karena itu mari kita bina, tempa diri kita, latih diri kita, biasakan diri kita untuk menjadi mukmin dengan mohon pertolongan Allah. Saya kira itu yang disampaikan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya. Semoga Allah membimbing kita untuk menjadi mukmin yang sebenarnya, mukmin yang haqqa. Kalau ini Anda rasakan baik, Anda suka, silahkan di like. Kalau Anda belum subscribe dan ingin mengikuti terus materi dari saya, silakan subscribe. Dan kalau Anda menganggap ini perlu disebarluaskan, silakan share. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.